Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tentunya di program kesayangan kita, Berendo Ruang Konsultasi. Hari ini bersama saya, Viva Manca, yang akan menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan dan juga menginformasikan kepada pemirsa di rumah untuk mendapatkan informasi-informasi terkait program kesayangan kita di sosial media kita di @tvri Bengkulu. Dan nantinya juga akan ada penayangan ulang di YouTube channel kita di TVRI Bengkulu. Baik, hari ini tentunya kita akan mengangkat tema yaitu puasa untuk pengendalian diri. Dan nantinya kita akan berkonsultasi bersama pakarnya, yang dimana kita sudah menghadirkan seorang psikolog tentunya ya. Yang pertama ada Mbak Yunda Natalia. Halo Mbak. Wah, luar biasa ya. Dan juga kita kehadiran Mbak Putri Rahmalia. Halo Mbak. Luar biasa, hari ini kita bisa ketemu ya, tentunya dalam keadaan puasa juga. Itu terus juga bertanya-tanya mengenai pengendalian diri. Mungkin di awal nih pertanyaannya adalah pengendalian diri ini apa sih Mbak? Mungkin dari Mbak Putri terlebih dahulu. Pengendalian diri sering kita dengar juga itu self control ya. Jadi bagaimana seorang itu memiliki kemampuan untuk mengendalikan dirinya dalam situasi apapun. Nah, pengendalian diri ini lingkupnya luas ya. Jadi ada pengendalian pikiran, emosi, kemudian perilaku seperti itu. Jadi pengendalian emosi itu bagaimana seseorang ini mampu mengelola dan mengekspresikan emosinya dengan baik seperti itu. Kemudian pikiran juga bagaimana dia bisa mengelola pemikirannya menjadi pemikiran yang positif, dan perilaku juga sama. Jadi bagaimana seorang bisa berperilaku atau bersosialisasi dengan baik di lingkungannya seperti itu. Nah, ini kan berarti ada tindakan dari diri kita sendiri ini. Tapi mungkin dari Mbak Yunda nih, untuk mengendalikan diri ini apakah memang itu bakal terjadi dengan seiring waktu mungkin berjalannya usia kita, atau memang ini kita butuh effort nih untuk bisa mengendalikan diri, untuk diri kita nih pribadinya seperti apa sih nantinya gitu Mbak? Iya, butuh effort untuk bisa mengendalikan diri, iya pastinya. Karena pengendalian diri itu sendiri adalah bentuk kemampuan yang bisa dilatih. Artinya kita perlu melatih itu. Bagaimana kita bisa mengelola ya, mengontrol cara berpikir kita menjadi lebih positif dibanding sebelumnya. Kalau emosinya, bagaimana kita bisa meregulasi emosi kita agar lebih adaptif gitu dalam merespon berbagai situasi. Kemudian tadi kalau kita bahas terkait dengan perilaku ya, perilaku bagaimana caranya kita mengendalikan diri kita agar dapat menampilkan perilaku yang bisa ya kembali lagi lebih adaptif di berbagai situasi. Tentunya itu bisa dilatih. Harus ada effort dari diri kita untuk meningkatkan kemampuan pengendalian diri. Baik, jadi memang harus ada motivasi dulu nih dari diri kita, mau seperti apa nih pribadinya, mau baik kah atau mau buruk kah, itu tergantung diri kita ya Mbak ya. Nah, mungkin jadi pertanyaannya itu adalah faktor-faktor nih, kita nggak bisa memilih nih untuk lahir di lingkungan yang baik atau buruk. Nah, kira-kira nih faktor apa aja sih yang bisa mendorong nih seorang anak yang bertumbuh menjadi pribadi baik ataupun buruk? Mungkin dari Mbak Yunda dulu. Ya. Kalau faktor-faktornya secara umum ya, bagaimana tentunya lingkungan itu pasti mempengaruhi ya. Bagaimana kita sebagai individu itu kan belajar pertama kali adalah di lingkup terkecil tempat kita pertama kali belajar. Apa lingkup terkecilnya? Yaitu keluarga. Memang kita tidak bisa memilih kita lahir dari keluarga yang seperti apa. Tapi saat kita dewasa kita punya pilihan, kita mau jadi individu seperti apa. Benar. Ya, jadi kalau misalnya lingkungan ya, tadi faktor utamanya lingkungan yaitu keluarga gitu ya. Kemudian juga faktor dari diri sendiri juga, secara kepribadiannya terbentuknya seperti apa. Ada orang-orang yang punya keinginan untuk berubah, namun ada juga yang dia memilih untuk merasa nyaman dengan dirinya sendiri gitu, walaupun itu dalam hal yang buruk gitu ya. Kemudian
bisa jadi ya lingkungan luar yang bukan lingkungan keluarga ya, pertemanan misalnya, atau pengalaman-pengalaman sebelumnya. Tentunya itu akan mempengaruhi kemampuan kita dalam mengelola diri kita gitu. Jadi memang harus ada peran orang lain juga ya Mbak ya, yang pertama. Dan ketika kita mungkin sudah mengerti nih, kita juga bisa menjadi tolak ukur nih, apakah kita akan terus seperti ini ataukah kita bisa berubah juga berarti ya Mbak ya. Itu kembali lagi tentunya ke diri kita masing-masing. Nah kalau untuk pengendalian sendiri ini, untuk menumbuhkan nih rasa pengendalian diri ini, biasanya nih Mbak dari usia berapa, atau mungkin ada faktor-faktor yang mungkin mendorong nih si anak untuk bisa mengendalikan dirinya? Oke, jadi untuk pengendalian diri ini ya ketika dia seorang anak ini sudah bisa berpikir seperti itu ya, sudah aspek kognitifnya sudah mampu berjalan seperti itu, dan dia juga sudah mulai bisa merasakan emosinya. Nah, untuk self control ini sudah bisa dilatih atau sudah bisa ditumbuhkan seperti itu. Nah, jadi banyak caranya ya untuk menumbuhkan pengendalian diri atau self control ini ya, salah satunya mungkin dari tema ini juga ya, salah satunya dengan membiasakan berpuasa seperti itu. Nah, puasa itu kan suatu kebiasaan baik sehingga kita bisa itu tadi melakukan pengendalian diri seperti itu. Karena memang puasa juga memang tujuannya ya untuk mengendalikan diri dan emosi, bukan cuma menahan makan dan minum aja ya. Tapi untuk pengendalian ini sendiri kan mungkin untuk kita yang masih bertumbuh nih, itu kan sulit ya Mbak ya. Kita nggak tahu nih apakah yang kita jalani ini baik atau buruk gitu ya. Mungkin apa sih hal-hal yang bisa mendorong ini anak untuk sadar bahwa mereka itu berjalan di jalan yang buruk? Mungkin dari Mbak Putri terlebih dahulu. Oke, yang bisa mendorong dia untuk sadar gitu ya, dia bisa melakukan kebaikan atau keburukan seperti itu. Yang pertama yang namanya pengendalian tadi karena bisa dilatih gitu, dan dia bisa berasal dari dalam diri dan dorongan dari orang lain. Yang pertama adalah ketika hidup ini kita perlu target atau tujuan. Gitu. Kita mau jadi orang yang seperti apa sih? Gitu kan? Kita mau jadi pribadi yang seperti apa? Seperti itu. Kemudian ketika kita sudah tahu targetnya apa, kita berpegang nih pada suatu prinsip gitu. Oh, kita mau menjadi baik. Seperti itu kan. Nah, yang kedua akan tumbuh motivasi. Nah, motivasi kan bisa dua ya, dari dalam diri dan dari luar. Motivasi dari dalam diri ya kita cari misi-misinya, misalnya gimana sih caranya supaya kita punya perilaku yang baik. Udah kita berusaha untuk ketika ada orang yang membutuhkan kita tolong gitu kan. Kemudian ketika berperilaku sopan seperti itu. Ketika misalnya kita emosi gitu, mau marah, nah kita tahu caranya mengendalikan, oh kalau marah yang baik itu seperti apa gitu kan. Nah itu, jadi dan cari juga motivasi dari luar seperti tadi, misalnya lingkungan keluarga gitu kan, keluarga yang bisa membantu untuk mengingatkan mungkin kan, kemudian ikut mensupport seperti itu, mengajarkan hal-hal yang positif gitu. Jadi memang faktor dan peran orang tua dan sekitar juga itu menjadi faktor utama ya tentunya ya Mbak ya. Nah kalau untuk puasa sendiri ini kan puasa bisa dikatakan hanya 1 bulan nih. Gimana ya untuk mungkin anak-anak ini bisa berkembang mengendalikan diri selama 1 bulan ini, apakah cukup untuk mereka belajar mengendalikan diri ataukah memang butuh waktu yang lebih lama lagi nih secara psikolognya Mbak Yunda? Ya, 30 hari ya. 30 hari sebenarnya sudah bisa dikatakan cukup membantu dalam membentuk satu kebiasaan baru. Walaupun memang ada beberapa teori itu yang menyebutkan ada 40 hari dalam membentuk kebiasaan baik. Saya rasa 30 hari itu sudah cukup bisa selagi dicoba dan diusahakan gitu ya. Artinya kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus itu akhirnya akan membentuk perilaku, harapannya perilaku yang konsisten gitu nantinya gitu. Walaupun memang bukan berhenti di 30 hari ini saja. Ini nih lagi latihannya nih gitu ya. After 30 hari ini kemampuan-kemampuan atau latihan-latihan yang sudah dilakukan dalam mengendalikan emosi, mengendalikan cara berpikir, mengendalikan perilaku kita, itu bisa kita terapkan di luar 30 hari berpuasa ini gitu. Ya kembali lagi ya,
kalau satu kemampuan itu tidak kita lakukan lagi, lama-kelamaan tuh kita akan kagok gitu melakukan kebiasaan itu gitu. Makanya harus konsisten. 30 hari ini waktunya kita belajar, selanjutnya itu harus terus diterapkan. Benar sekali. Jadi bisa dikatakan 30 hari ini adalah hari yang baik ya. Jadi bisa digunakan untuk kita latihan, untuk kita kedepannya terus nih mengendalikan diri dan juga terus ingat bahwa kita memang harus terus berjalan di jalan yang baik tentunya. Baik Mbak, tahan dulu, nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda pada berikut ini. Tetap di Berendo Ruang Konsultasi.